Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humaira Gaida Putri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang perlawanan sebelum abad ke-19. Jadi, sebelum abad ke-19, berbagai daerah di Nusantara mengalami perlawanan sengit terhadap kekuatan kolonial dan kekuatan asing lainnya. Perlawanan-perlawanan ini terjadi di berbagai wilayah di Nusantara, seperti Riau, Maluku, Aceh, Goa, dan Banten. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan tentang perlawanan Aceh terhadap Portugis. Jadi perlawanan Aceh terhadap Portugis ini terjadi pada abad ke-16 saat Kesultanan Aceh berada pada masa puncak kejayaannya di bawah Kesultanan Alauddin Ryayat Shah Al-Qahar. Sebelum abad ke-16, Portugis mulai memasuki wilayah Nusantara termasuk Aceh dengan tujuan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai pelabuhan Malaka. Pada masa itu, Malaka, Aceh, dan Johor memegang peranan kuat dalam bandar perdagangan rempah-rempah internasional. Aceh merasa tersaingi dan terancam karena dominasi Portugis pada Selat Malaka merasa akan mengancam sumber daya ekonomi mereka, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah, politik, serta penyebaran agama. Perlawanan Sultan Ali Muhayyad Shah. Jadi, Sultan Ali Muhayyad Shah adalah pendiri Kesultanan Aceh Darussalam dan memerintah dari sekitar tahun 1514 hingga 1530. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Aceh mulai memuncul sebagai kekuatan politik dan militer yang signifikan di Sumatera. Dan ia dikenal karena perlawanan gigihnya terhadap kekuasaan Portugis serta upaya menyatukan wilayah Aceh. Pada tahun 1521, Sultan Ali Muhayyad Shah melakukan perlawanan pertamanya, yaitu melancarkan serangan terhadap Portugis di wilayah Pedir, yang sekarang bernama Pidie, yaitu sebuah daerah penting di Aceh. Portugis mencoba membangun benteng di sana untuk memperluas pengaruh mereka. Namun, Ali Muhayyad Shah memimpin pasukannya menyerang dan berhasil mengusir Portugis dari Pedir. Perlawanan terbesar Sultan Alauddin Ryayat Shah terjadi pada tahun 1568 ketika Sultan Alauddin Ryayat Shah Al-Qahar mengumpulkan armada besar untuk menyerang Malaka. Armada Aceh terdiri dari sekitar 300 kapal yang membawa ribuan prajurit. Aceh juga mendapat dukungan dari beberapa sekutu termasuk Kesultanan Johor dan Turki Utsmani. Meskipun gagal, perlawanan Sultan Alauddin Ryayat Shah Al-Qahar terhadap Portugis memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Aceh terus menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan besar lainnya, termasuk Kesultanan Turki Utsmani, untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasannya. Yang ketiga, ada perlawanan Sultan Iskandar Muda. Jadi pada awal abad ke-17, Belanda, VOC, dan Portugis sedang berusaha memperluas pengaruh mereka di Asia Tenggara. Portugis telah menguasai Malaka sejak 1511, sementara Belanda semakin kuat dengan menguasai berbagai wilayah strategis di Nusantara. Salah satu aksi militer terbesar yang dilakukan Iskandar Muda adalah serangan ke Malaka pada tahun 1629. Sultan Iskandar Muda mengerahkan armada besar yang terdiri dari ratusan kapal dan ribuan prajurit untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Serangan ini merupakan bagian dari upaya Aceh untuk menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan menyingkirkan pengaruh Portugis. Pada tahun 1607, Sultan Iskandar Muda naik tahta dan segera mulai kampanye militer untuk memperluas dan mempertahankan wilayah kekuasaan Aceh. Salah satu fokus utama Sultan Iskandar Muda adalah mengamankan Selat Malaka dari ancaman Portugis yang menguasai Malaka sejak 1511. Lalu pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda melancarkan serangan besar ke Malaka yang berada di bawah kendali Portugis pada masa itu. Meskipun serangan ini tidak berhasil merebut Malaka, serangan ini menunjukkan niat serius Sultan untuk menantang dominasi Portugis di kawasan tersebut. Portugis dengan pertahanan yang kuat dan dukungan militer dari Eropa berhasil mempertahankan Malaka. Setelah kegagalan serangan ke Malaka, Sultan Iskandar Muda beralih fokus pada penguatan wilayah Aceh dan membangun jaringan diplomatik
dengan negara-negara lain untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara. Ia juga berhasil memperluas pengaruh Aceh ke wilayah-wilayah lain di Sumatera dan Semenanjung Malaya.